Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini nama saya Aditya Olanda, NPM 250, Prodi Manajemen, pengampu mata kuliah Bisnis Internasional A, akan menjelaskan perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Pentingnya budaya, perbedaan budaya, khususnya dalam melakukan bisnis internasional ini sangat menentukan seseorang dalam melakukan bisnis di tingkat internasional. Apabila kita tidak mengetahui budaya di setiap negara yang kita lakukan bisnis, maka kita akan kesulitan dalam melakukan penjualan atau pembelian seperti itu. Nah, sebenarnya budaya itu apa sih? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Sebenarnya budaya dengan kultur itu sama. Kultur itu diambil dari kata kultur atau kultur dalam bahasa Inggris, sehingga budaya dan kultur ini sebenarnya sama. Nah, dalam KBBI sendiri, budaya itu pikiran, akal budi, adat istiadat, dan juga sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang terhadap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah atau sulit diubah. Nah, dalam bukunya Griffin Michael tahun 2015, budaya adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Atau bisa dikatakan kumpulan nilai atau tata krama atau keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan juga sikap yang membuat manusia dengan manusia yang lain itu menjadi berbeda. Begitu. Nah, dalam bukunya Ball et al. Tahun 2014 dikatakan bahwasanya budaya adalah gabungan kepercayaan, peraturan, teknik, lembaga, karakteristik populasi manusia. Saya ulangi, budaya adalah gabungan kepercayaan, peraturan, teknik, lembaga, dan artefak yang menggambarkan karakteristik populasi manusia. Atau bisa dikatakan sebuah kepercayaan, peraturan, atau kepercayaan ini yang dimaksud adalah agama ya. Budayaan dari agama, peraturan, lembaga, artefak yang menggambarkan ciri sebuah populasi manusia. Nah, yang di negara itu, apakah dalam suatu negara hanya terdapat satu kultur? Jawabannya bisa iya, bisa juga bisa lebih. Karena dasar dari kebudayaan suatu negara mungkin mempunyai satu budaya yang pasti, namun pasti ada budaya-budaya yang berkembang dari masyarakatnya itu sendiri. Atau bisa dikatakan subkultur, sekelompok orang yang memiliki perilaku, kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Nah, kawan-kawan perlu ketahui asal-usul kultur dari segi geografi, teknologi, ekonomi politik, institusi sosial, agama, sejarah. Nah, kita akan ulas satu persatu. Nah, untuk geografi sendiri, yaitu kultur yang terbuat dari atau asal-usulnya itu terbentuk dari bentuk muka bumi, ataupun dari suhu bumi, ataupun iklim yang ada di bumi, cuaca, dan lain-lain. Nah, contohnya pada gambar di sini ada seseorang memakai jaket bulu atau jaket dingin, ya. Ini sangat cocok untuk dijual belikan atau dibisniskan pada negara-negara yang suhunya relatif dingin. Nah, maka dari itu sangat tidak cocok untuk dijual yang iklimnya sangat panas, apalagi di daerah gurun seperti Arab, Mesir, seperti itu tidak akan laku barang-barang seperti ini, jaket seperti ini ya.
Nah, untuk gambar yang kedua, ada gambar orang-orang Afrika, kebiasaan atau budaya orang-orang Afrika mengambil air untuk dibawa ke rumah. Fungsinya biasanya untuk memasak, untuk peternakan, seperti itu. Nah, dikarenakan untuk orang-orang di sana sangat kesulitan dalam eh, mengambil air, maka ada sebuah penemuan yaitu hypo roller. Di sini hypo roller ini berbentuk seperti kalau di sini namanya galon ya kalau di Indonesia. Berbentuk galon ini yang bisa didorong sehingga memudahkan orang-orang Afrika dalam mengambil mata air untuk dibawa ke rumah. Lalu ada asal-usul kultur, teknologi, dan ekonomi politik. Nah, apa sih kultur yang terbentuk dari teknologi ini? Nah, ini contohnya, gambar orang-orang yang menggunakan gadget atau teknologi. Ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan kita sendiri pun juga merasakannya, bahwasanya kebudayaan teknologi ini sangat sudah masuk ke manusia di era 4.0 ini. Orang-orang bisa membeli barang hanya dengan tertidur tanpa harus ke mall, membeli baju dengan tertidur, menonton film dengan tertidur tanpa harus ke bioskop, ataupun mengerjakan tugas dengan tertidur menggunakan laptop seperti ini. Nah, untuk kultur ekonomi politik sendiri bisa digambarkan di sini pidato Donald Trump yang mengatakan bahwasanya Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Maka dari itu terdapat kecaman dari orang-orang Palestina yang mengecam Amerika dan juga Israel terkait dengan produk-produknya yang masuk yang ditolak mentah-mentah dengan orang-orang Palestina. Maaf. Akhirnya ekonomi politik ini kebudayaannya terbentuk oleh ekonomi politik itu sendiri. Nah, kultur institusi sosial. Perlu kawan-kawan ketahui, institusi ini tidak hanya terkait budayaan dari kenegaraan ya. Institusi ini bisa terbuat dari, maksudnya terbentuk dari band ataupun dari sebuah gaya hidup, lifestyle ya, kayak punk atau reggae seperti itu ya. Nah, di sini yang digambarkan adalah grup band tahun 2004 yaitu Ungu kalau kawan-kawan ketahui memberikan kayak fashion celana yang agak melorot. Nah, akhirnya orang-orang menjadi kebudayaan baru memakai celana yang melorot sehingga orang-orang cenderung membeli celana yang agak kelombor yang bisa dipelorot seperti itu. Nah, untuk institusi yang dibawanya itu yaitu gambar setir mobil ya. Jadi yang digambarkan di situ adalah setir mobil yang berada di kiri dan juga kanan. Nah, itu menggambarkan bahwasanya produsen mobil harus mengerti budaya yang ada di negara yang akan mengekspor atau menjual barang-barang produk mobilnya. Apabila menjual di Indonesia, sehingga harus berada di sebelah kanan. Apabila menjual di Korea, harus di sebelah kiri. Mengikuti budaya yang ada di negara tersebut. Nah, ini digambarkan bahwasanya sebuah kebudayaan dari agama. Langsung saja contohnya yaitu kebudayaan yang ada di Indonesia yaitu memakai sarung untuk Muslim. Sarung merupakan sebuah endemik ya, maksudnya ciri khas bagi orang-orang Muslim yang ada di Indonesia dalam segi beribadah atau berpergian. Sering sekali kita melihat orang-orang memakai sarung. Sehingga kultur budaya yang dibentuk dari agama ini membuat orang cenderung merasa lebih nyaman menggunakan produk dari celana sarung seperti ini. Sarung yang tidak harus melipat dulu langsung bisa dipakai seperti celana namun berbentuk sarung seperti itu.
Nah, asal-usul kultur yang dari sejarah. Di sini digambarkan bahwasanya ada tragedi WCD ya, atau Women Crisis Center, WCC, atau apa itu namanya, mohon dikoreksi kalau salah. Nah, di sini ada kejadian yaitu pengeboman di gedung ini. Women Trade Center kalau nggak salah, WTC ya. Women Trade Center ini ada pengeboman. Nah, yang melakukan pengeboman ini dianulir atau diprasangkakan kepada Muslim, sehingga produk-produk ataupun budaya yang ada di sana eh, membuat orang itu cenderung memiliki budaya baru, yaitu Islamfobia, atau orang yang sangat membenci Islam gara-gara kejadian ini. Lalu ada yang gambar di bawah ini, namanya buruh upeti. Apa sih buruh upeti ini? Buruh upeti ini bisa dikatakan orang-orang yang akan membangun bisnisnya itu harus memberikan buruh upeti atau uang pesangon atau uang sogokan kepada orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, atau orang-orang yang akan agar memudahkan orang yang membangun bisnis ini, memudahkan dalam segala hal. Nah, itu akhirnya menjadi kebudayaan baru yang terbentuk dari budaya dari sejarah. Lalu ada kultur versus fungsi manajemen. Apa sih kultur fungsi dan melawan versus fungsi manajemen ini? Sedikit saya jelaskan, yaitu terkait fungsi manajemen dan pemasaran dan juga kebudayaannya. Kalau kawan-kawan ketahui, dalam pemasaran iklan di Thailand sering kita jumpai budaya iklan mereka yaitu yang mengandung unsur drama. Drama di sini saya katakan dikarenakan dalam videonya iklan tersebut sering kayak memberikan moral, pesan-pesan moral sosial seperti kasih ibu ataupun orang-orang yang kita sayangi seperti itu. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, untuk pengetahuan kultur atau budaya ini dibagi menjadi dua. Ada pengetahuan faktual dan juga interpretatif. Untuk faktual ini pengetahuan yang kita lihat dari luarnya saja. Nah, untuk interpretatif ini kita lihat dari sampai ke dalam-dalamnya. Kita ambil contoh orang-orang Jepang sangat menuhankan matahari. Maka dari itu orang-orang di sana meyakini bahwasanya matahari itu adalah Tuhan, seperti itu ya. Itu namanya faktual. Nah, untuk interpretatif sendiri, kita harus memahami kenapa sih orang-orang Jepang menuhankan agama. Kalau kita tahu, berarti itu pengetahuan interpretatif, seperti itu. Nah, ada juga bahasa nonverbal atau bahasa tubuh, bisa dikatakan ya. Apabila berada di daerah Amerika, Eropa, atau di luar negeri, banyak sekali isyarat tubuh yang berbeda-beda maksudnya. Nah, mengangkat ibu jari, maksudnya jempol gini ya, itu kalau di Amerika dan juga Eropa, kawasan Amerika dan Eropa, itu berarti sip atau top gitu ya. Untuk di Italia dan Yunani, itu menandakan kamu seperti mengacungkan jari tengah, seperti itu. Berbeda-beda di setiap negara. Nah, untuk di Prancis, untuk yang kedua yaitu lingkaran ibu jari. Nah, maksudnya itu kayak gini ya. Kalau di Indonesia kan mengartikan itu oke, gitu ya. Kalau di sana di Prancis dan juga Belgia itu mengartikan bahwasanya
lingkaran ibu jari itu berarti kamu itu kosong atau sebuah hinaan seperti itu ya. Sangat tidak disarankan untuk memberikan lingkaran ibu jari atau oke seperti ini di daerah Prancis dan juga Belgia. Namun di Yunani dan Turki maksudnya itu juga berbeda lagi. Kalau di sana lingkaran ibu jari ini berarti kamu ingin mengajak bersetubuh dengan lawan jenismu seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu membungkuk. Nah, ini sangat tidak asing lagi karena sebuah ciri khas dari negara samurai Jepang ya. Membungkuk mengartikan seperti menghormati. Nah, adapun layout toko ataupun tata letak produk. Kalau di Jepang sendiri tata letak produknya itu disusun dari produk yang bagus dari atas, yang tengah itu produk menengah, lalu yang paling bawah itu produk yang kurang menarik seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan budaya kerja dan juga tata krama yang ada di Jepang. Nah, budaya kerja di sana ada yang namanya turnover atau bisa dikatakan berganti-ganti perusahaan. Namun ini sangat dibenci di sana dikarenakan turnover sendiri diartikan oleh orang Jepang sebagai sebuah orang yang tidak mempunyai komitmen dalam bekerja. Dikarenakan apa? Orang tersebut selalu berpindah-pindah bekerjanya. Dan itu tidak disukai oleh orang-orang Jepang. Lalu yang kedua ada istirahat kerjanya di sana yaitu menurut penelitian para pakar yang di sana itu sekitar 3 jam dalam istirahatnya. Normal seorang manusia dalam istirahat kerjanya itu 3 jam seperti itu ya. Lalu untuk jam kerja di sana itu ada 8 jam per hari dan juga berarti dalam 1 minggunya ada 40 jam. Lalu di sana sangat mengutamakan sebuah tanggung jawab. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena orang di sana sangat mengutamakan sebuah penyelesaian tanggung jawab yaitu tugas. Apabila pekerjaan di sana belum selesai, maka kebanyakan orang di sana itu belum bisa pulang sebelum menyelesaikan benar-benar tugas ataupun pekerjaan di sana ya. Maka dari itu bisa disimpulkan dalam 7 hari kerja ini ada 8,5 jam dalam 1 hari dalam pekerjaannya itu. Maka tidak heran, maka kenapa Jepang bisa dikatakan negara yang paling produktif atau orang yang bekerjanya paling lama. Karena kan ya sangat menghargai namanya tanggung jawab. Adapun tata krama yang ada di Jepang yaitu cara makan, lalu ada cara makan yang berbaris, duduk, dan saling menghormati, ada tolong, maaf, dan terima kasih adalah fondasi penting apabila kita berada di Jepang. Sangat disarankan atau diwajibkan selalu mengatakan kata-kata ini. Dan juga ada tempat umum, tata keramanya juga berbeda, seperti saling menghormati, tidak mencela, seperti itu. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.